Terjadi plus minus 95%. Ya, jadi instead of menghabiskan itu di subsidi energi, maka lebih baik secara gradual kita relokasi ke sektor-sektor yang bernilai tambah. Kalau kita bicara dari baru terbarukan pun, kita di Indonesia itu masih hydro, lebih high pembangkitnya ke air. Terkait dengan sisi lingkungan, dan memang Pertamina itu sekarang sedang membangun atau menggerakkan salah satu kegiatan yang mereka gencarkan, yaitu program Langit Bersih. Program Langit Biru. Yeah. Di program Langit Biru ini sebetulnya memang yang disubsidi untuk menggantikan premium itu adalah dari Pertalite. Dan kita tahu Pertalite itu ada juga RON 90. Yeah. Nah, kenapa kalau misalnya seperti itu, yang ada di bayangin saya pribadi ya Mas ya, Yeah. kenapa kita nggak coba subsidi di Pertamax-nya? Oke, itu nanti akan terjawab di implikasi kepada masyarakat. Implikasi kepada masyarakat. Itu sudah akan kita jelaskan. Ya. Jadi gini, kalau bicara tadi penyinggung Pertamina, sebenarnya kalau sejauh ini juga dari hasil publikasi dari Pertamina sendiri menyatakan bahwa kalau premium RON 8 premium atau BBM RON 88 dihapuskan, maka setidaknya secara garis besar ada dua benefit buat Pertamina. Yang pertama adalah efisiensi dari cost of distribution-nya. Dan yang kedua adalah peningkatan reputasi. Ya, ini kan kalau reputasi kan kita sebutnya sebagai intangible asset kan, reputasi itu kan. Ya syukur-syukur bisa dikapitalisasi kan. Nah, jadi akan ada peningkatan reputasi positif bahwa Pertamina as one of leading BUMN. Tidak hanya di Indonesia, di kawasan yang lebih go green, yang mendukung sustainable development goals. Jadi dua hal besar itu ke Pertamina. Nah, menyambung pertanyaan tadi yang ketiga, kenapa enggak yang disubsidi adalah BBM dengan spek yang di atasnya, ya kan? Sebelum masuk ke situ, ini mungkin perlu diulang sedikit ya, bahwa kalau kita bicara penghapusan premium atau peningkatan harga misalnya gitu ya, penyesuaian harga harga premium, umumnya kan yang terjadi di masyarakat adalah gejolak sosial dan seterusnya kan. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita melihat datanya, ternyata jika ada penyesuaian jenis BBM tertentu, khususnya kemarin RON 88 dan premium, ternyata yang kita temukan sejak tahun 2008 sampai 2019 hasil perhitungannya ini saya coba hitung aja ya. Itu justru nilai elastisitasnya kurang dari 1. Artinya apa? Sebenarnya nggak gitu berdampak amat gitu. Makanya tadi sempat disampaikan di awal, ini concern utamanya adalah di teknis. Apakah kita mau boom satu kali atau secara bertahap? Betul. Nah, oleh karena itu tetap kebijakan ini dilakukan tapi secara bertahap gitu ya, pelan-pelan. Berarti rekomendasinya bertahap. Jawa dulu bagian mana? Kan Jawa Barat, Jawa Timur kan konsumen premium yang sangat tinggi kan? Betul. Nah, bertahap. Pelan-pelan gitu ya. Nah, karena memang itu tadi artinya pada saat terjadi penyesuaian harga ataupun apapun jenis penyesuaiannya, entah kita shifting ke RON yang lebih tinggi atau misalnya harganya yang disesuaikan, ternyata itu tidak begitu signifikan ya. Sebagaimana kita udah hitung elastisitasnya, itu masih kurang dari 1. Ya, inelastis lah kira-kira. Yang justru elastis adalah jika perubahan harga yang disebabkan oleh baik itu mungkin kebijakan, mekanik harga komoditas atau segala macam, justru RON di atas 91 lah yang elastis. Ya, jadi kalau misalnya pun mau dikasih subsidi, nah itu kita kembalikan lagi kepada policy maker kan. Walaupun misalnya mau disubsidi dan jika pun harus disubsidi, berdasarkan kondisi ekonomi kita saat ini, dipandang harus disubsidi, maka subsidilah yang harus di ramah energi. Tapi balik lagi ke tadi, sebenarnya subsidi itu sebaiknya hal yang jauh lebih produktif. Ya, oleh karena itu secara bertahap memang subsidi energi itu memang secara bertahap harus kita sudahi gitu ya. Jadi dan beralih ke industri-industri atau misalnya sektor-sektor yang lebih produktif lain. Betul. Kita tahu sekarang misalnya Indonesia sejak 5 tahun terakhir ya. Ini contoh saja ya benchmarkingnya. Kemana duitnya bisa dialokasikan? Beberapa tahun terakhir Indonesia mulai mengalami gejala deindustrialisasi. Deindustrialisasi. Jadi growth sektor manufaktur kita lebih lambat ketimbang sektor jasa. At one point itu bagus, tapi di sisi lain agak berbahaya. Karena kalau misalnya
kemampuan kita menghasilkan barang-barang begini itu semakin lambat, kemudian jasanya yang tumbuh lebih cepat, maka kita akan impor lebih banyak. Nah, kenapa enggak uang-uangnya kita alokasikan untuk mendukung sektor-sektor yang bernilai tambah, apalagi 60% lebih dalam struktur ekonomi kita lebih ditopang oleh UMKM. Ya, yang serapan tenaga kerjanya plus minus 97%. Ya, jadi instead of menghabiskan itu di subsidi energi, maka lebih baik secara gradual kita relokasi ke sektor-sektor yang bernilai tambah, sektor-sektor yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang terpenting adalah sektor-sektor yang bisa membuat ekonomi negara kita lebih sustainable. Ya, itu yang paling penting. Kemudian pun kalau kita berbicara dampak dalam jangka pendek ya, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, paling yang terdampak itu yang akan langsung terdampak itu angkot. Iya. Angkot. Jadi harga, iya betul. Karena kan mostly angkot menggunakan premium. Nah, kalau terjadi penyesuaian ya, entah bentuknya premium dihapuskan ya. Ini kita belum firm dulu ya, belum firm bahwa premium dihapuskan ya, karena memang belum jadi kebijakan kan. Iya. Itu kita harus luruskan dulu. Jadi entah bentuknya premium dihapuskan atau penyesuaian harga atau dibatasi kuotanya gitu ya. Nah, itu akan berdampak langsung terhadap angkot, kira-kira gitu, transportasi umum yang banyak menggunakan premium, sehingga itu akan mengakibatkan harga tarifnya meningkat ya. Tapi kembali lagi itu tidak akan lama sebenarnya ya, karena public behavior juga dia akan mulai menyesuaikan. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari laporan Kementerian Keuangan, even masyarakat dengan ekonomi terbawah pun tiga spending terbesarnya kan itu BBM kayaknya tidak masuk deh. Konsumsi, iya. Jadi sehingga itu bisa menjadi pertimbangan kita bersama. Nah, yang terakhir memang namanya kebijakan pasti ada respon dari publik. Nah, sehingga memang secara teknis, jadi ini mungkin lebih firmnya gitu ya, bahwa subsidi energi itu harus dicabut dan direlokasi ke sektor-sektor yang lebih produktif, yang jauh lebih produktif ya. Tapi yang menjadi concern utama adalah bagaimana kita mencabutnya, ya kan? Apakah secara satu kali gitu atau secara gradual? Nah, itu kita lihat bagaimana kondisi kita di lapangan. Kira-kira begitu. Kemudian kalau misalnya yang menjadi pertanyaan lagi dan kita lihat bahwa memang banyak implikasinya, sebetulnya apakah energi atau misalnya industri-industri sektor-sektor lain yang lebih produktif ini lebih mengarah ke energi terbarukan, atau misalnya kita mengarah kepada mobil listrik tentunya dan lain sebagainya. Tetapi misalnya kalau bisa dielaborasi lagi, sebetulnya memang perkembangan itu seperti apa sih sekarang? Sampai tahun 2018-2019 yang lalu ya, memang prioritisasi sumber energi baru dan terbarukan itu sepanjang kita melakukan riset ya, baru sebatas tidak sebut sebagai apa? Di wacana juga nggak juga ya, wacana nggak juga, tapi dibilang serius banget juga nggak juga. Iya, karena memang quote and quote keberpihakan kita secara real terhadap energi baru terbarukan memang realisasinya belum nampak banget. Ya. Kan sederhananya gini, sederhananya adalah indikator keseriusannya apa gitu, ya kan? Nah, jadi yang paling mudah diukur kan investasi, ya, investasi di sektor energi terbarukan. Nah, itu kalau kita lihat data-data historis belum signifikan, ya. Tapi menuju ke sana harus, ya. Apalagi sekarang dunia udah mulai shifting kan. Iya, ya, sekarang betul. Perusahaan-perusahaan besar ya udah banyak produksi mobil listrik kan. Ya. Sebenarnya kebijakan untuk mengalihkan konsumsi transportasi ke energi yang ramah lingkungan bahkan 10 tahun lalu sudah ada. Ingat nggak dulu ada wacana di pemerintahan yang sebelumnya, kendaraan pribadi akan dipasangin konverter. Dulu waktu itu ada, benar. Sehingga kita bisa mengkonsumsi gas. Jadi kendaraannya bisa konsumsi gas. Tapi ya satu dan lain hal itu tidak terrealisasi. Waktu berjalan, tahun 2015 kemudian dikampanyekan kembali penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, itulah momen di mana pada saat premium secara gradual mengalami penurunan konsumsi masyarakat dari 5%, 20%, 40%. Kemudian 2018 subsidinya naik lagi semuanya kan. Nah, itu ya banyak faktor lah. Sehingga penurunan konsumsi premium mengalami perlambatan. Tapi dari tren itu kita bisa menyimpulkan ada willingness sebenarnya. Ada willingness dan partisipasi dari masyarakat gitu. Tinggal approach-nya aja gitu. Jadi tidak ini membuktikan bahwa dari tren data tersebut membuktikan bahwa cepat atau lambat publik akan melakukan adjustment.
tinggal keseriusan dari policy maker ya untuk konsisten pada kebijakannya. Kalau memang memang hambatan-hambatannya itu memang pemerintah juga agak sulit gitu loh, karena memang banyak hambatannya sehingga tidak ada tindakan yang betul-betul real yang dilakukan. Mungkin lebih tepatnya kita katakan belum ya. Belum ya, karena kan dinamika ya mungkin kita bisa diskusi dinamika di forum lain. Iya. Cuman kalau kita melihat dinamika keputusan hapuskan atau tidak ini kan ibarat tarik ulur. Yang penting kita sepakat bahwa kita sepakat pada satu hal bahwa spending pemerintah, alokasi budget pemerintah itu harus ke hal-hal yang lebih produktif. Dan kalau kita alihkan ke energi itu sesuatu yang tentunya tidak produktif kan, sekali pakai habis. Ya. Nah, baiknya dialokasikan ke hal yang lebih produktif. Salah satunya adalah kalau bukan investasi pada refinery, ini tentunya harus kerjasama dengan swasta ya. Investasi pada refinery yang bisa memproduksi BBM dengan kualitas atau spek yang lebih tinggi di atas 1, atau fokus investasinya pada investasi energi baru terbarukan, gitu ya. Jadi kayak misalnya sekarang pembangkit listrik kan mostly masih batu bara, ya kan? Mostly masih batu bara. Pun kalau tidak salah, kalau kita bicara energi baru terbarukan pun kita di Indonesia itu masih hydro, pembangkitnya lebih ke air. Ya, belum yang sampai masif surya belum, apalagi nuklir masih jauh. Ya, itu maksudnya yang perlu jadi concern kita bersama lah, gitu. Kira-kira seperti itu. Terkait juga dengan energi. Ya. Tapi bagaimana sebetulnya tadi sebenarnya apa lagi Mas, misalnya yang tadi pertama kita bahas lingkungan, kemudian masuk ke budget, kemudian Pertamina, yang ketiga adalah masyarakat. Keempat masyarakat tadi juga sudah dijelaskan bahwa sebetulnya memang tidak terlalu berpengaruh terhadap. Ya, justru yang elastis terhadap penyesuaian harga, baik penyesuaian yang disebut oleh kebijakan atau penyesuaian karena pembatasan kuota atau penghapusan. Justru itu yang signifikan, justru itu yang elastis adalah pada pada RON 92. Iya, jadi pada RON 88 tidak